Kita pada pelajaran hari ini. Oke, sampai di sini. Mungkin ada masukan? Thank you Linda untuk presentasinya. Secara poin sih sudah cukup baik ya. Untuk poin utama sudah cukup baik. Jadi memang untuk yang pelajaran kali ini rasanya tuh banyak banget Ustaz. Karena yang saya kupas itu semuanya langsung perjanjian lama itu langsung keseluruhan gitu. Jadi memang rasanya cukup banyak dan cukup padat, bahkan mungkin juga cukup berat untuk bisa dimengerti. Nah mungkin saya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Saya mulai dari yang paling terakhir dulu aja. Jadi mungkin di slide yang terakhir itu, di nomor 26 kalau nggak salah, slide 27. Di slide nomor 27. 27 ya data. 28. Ya, saya pikir mungkin bukan bagaimana agar kita bisa menang atas dosa, tapi mungkin bagaimana kita menghadapinya kali ya. Kalau menang kan, Rasul udah ngomong tadi sebelumnya, itu udah solusi tunggal. Kalau kita mau ini lagi, jadi mungkin anak bingung. Mungkin bagaimana kita bisa menghadapi atau fighting gitu, melawan. Itu juga yang dipaparkan saya kan, ya juga ini sebagai tenaganya lah gitu, untuk kita bisa menang. Terus juga mungkin kalau dibilang yang saya terakhir itu bisa berusaha menghindari tempat dan situasi tertentu yang rawan. Mungkin tidak selalu soal tempat. Jadi kan setiap orangnya kan punya titik kelemahan masing-masing. Ya mungkin bisa dikasih tahu aja. Kita berusaha menghindari hal-hal yang dapat mempengaruhi titik kelemahan kita. Gitu misalnya apa? Terus tadi juga ada beberapa hal yang mungkin sedikit typo, misalnya setelah koma itu kayak tadi ada double spasi. Terus juga untuk secara kalimatnya sudah cukup baik, dan juga untuk bagian-bagian yang tadi di slide keberapa itu ada jelasin soal misalnya contoh dosa-dosa apa, kan tadi kan saya tanya tuh. Nah itu nanti Rasul bisa ajak mereka tuh kalau berani, ini kan berani ya, kalau mereka berani, kalau mereka ngomong. Kalau mereka nggak berani juga, suruh mereka tulis aja di kertas sebagai bentuk ya mereka mau mengakui dosa mereka gitu. Kalau mereka nggak mau tulis di kertas, suruh mereka bikin di notes handphone mereka aja gitu. Tapi kalau Rasul takut nanti mereka malah ketik WA balas dari orang, ya udah pakai kertas aja gitu loh. Ya itu juga boleh supaya mereka punya daftar list pelanggaran dosa-dosa mereka juga gitu kan. Nah kemudian saya mau kasih sedikit gambarannya loh saudara. Jadi karena ini pelajarannya cukup banyak dan padat, saya pikir perlu dilihat seperti ini. Kalau misalnya kita di awal kita bilang misalnya gitu ya, ini bagian hooknya. Jadi kan di sini kan Rosalinda udah paparkan soal buku. Jadi buku di sini ada poin penting. Dan hal paling di sini transisinya adalah kita juga bilang bahwa ini hal yang sama juga gitu loh dengan Alkitab itu sendiri. Alkitab juga menunjukkan adanya poin-poin penting. Nah, hari ini kita mau bahas lebih spesifik di dalam konteks Perjanjian Lama. Nah, terus mulai masuk di bukunya. Ya, di bagian bukunya Perjanjian Lama itu bisa dibagi menjadi 3 kategori. Hukum, nabi-nabi, puisi. Mantap. Hukum, nabi-nabi ini termasuk nabi-nabi besar dan kecil ya Ustaz? Iya. Termasuk nabi-nabi besar dan kecil. Ya, kembali ke saya kecil dan besar ya. Nah, ini termasuk. Nah, tadi kan nanti di sini Rasul ambil yang di slide keberapa itu tadi dijelasin. PL ini ada poin penting apa sih? Oh, ada soal Allah, ada soal apa, ada soal apa. Nah, di dalam Perjanjian Lama ini kita tuh mau lihat apa sih? Nah, tadi Mas Linda udah bilang kita mau lihat satu bagian penting, yaitu tentang bagaimana adanya peperangan itu antara keturunan sekular dengan keturunan manusia itu. Nah, setelah itu ternyata menariknya hal ini bukan hanya terjadi di awal-awal saja. Kalau yang kita lihat di dalam Perjanjian, ternyata keseluruhan kitab PL pun menunjukkan itu. Nah,
kita lihat di mana bagian itu tuh muncul. Oke, kita lihat dulu perjanjian lama ada kita tidak apa. Nah itu lo boleh cepat saja di bagian itu kan cuma hanya untuk overview, untuk kasih tahu anak-anak oh perjanjian lama tuh bagiannya ini. Nah setelah itu lo langsung tarik poin yang ini harus ditunjukkan di bagian ini. Apa? Tadi kan di sini kan sudah ada dari keluaran. Satu dan dua. Terus di sini sudah ada dari Yesaya 53. Kalau ini Mazmur ya? 110. Mazmur 110. Nah, ketika lo selesai nanti akan menceritakan bagian ini kan lumayan padat komposisinya. Menurut saya lo selesai nggak perlu terlalu panjang lebar untuk menjelaskan apapun lagi. Menurut saya langsung direct point soal ininya nih. Oke, dalam kitab keluaran apa? Saya yakin mereka tahu lah soal Musa. Kayaknya nggak perlu terlalu diituin lagi. Tapi yang mereka nggak tahu tuh apa yang membuktikan dari kisah Musa itu terjadi soal ini. Nah itu yang ditunjukkan. Itu yang langsung di highlight. Supaya anak-anak juga nggak mikirnya tuh panjang lebar. Ada lagi gimana mereka bersalin susah gimana terus matinya dicekik kasian juga. Dia mikirnya kayak gitu. Padahal kita lagi bikin tuh ada yang ini gitu. Ya. Nah nanti setelah itu oke, dari kitab hukum ternyata di kitab Nabi juga menunjukkan itu banyak hal. Tapi salah satunya yang mau kita bahas kita lihat dari Yesaya pasal 53. Di dalam Yesaya 53 di situ menjelaskan tentang bla 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 bla. Menariknya di ayat itu langsung menunjukkan apa tadi yang kita udah baca ayat 3 sampai 6, ayat 12 gitu ya. Nah, langsung paparkan di situ. Langsung tunjukkan apa yang menjadi problem di sininya. Nah, setelah itu masuk di kitab puisi dalam Mazmur 110. Nggak perlu baca semua menurut saya. Tunjukkan aja satu dua ayat yang memang membahas soal ininya. Langsung munculkan di situ. Nah, setelah melihat ini semua, baru nanti kita lihat. Oke, sekarang kita melihat bahwa ada problem yang terjadi, bukan? Problem ini selalu ada. Perjalanan dari waktu ke waktu, dari kejadian sampai ke kita terakhir, kita selalu menemukan ada permasalahan itu. Permasalahan yang itu yang mana? Yang ini. Nah, sekarang dengan adanya problem ini, berarti solusinya apa? Yaitu Injil. Nah ini baru masuk ke slide yang tadi Pastor Linda paparkan slide soal salib itu. Oke, setelah ngeliat itu berarti sekarang gimana? Ini bagian look-nya atau langsunglah gabung boleh. Nah, bagaimana dengan kita sekarang? Kalau ini kan tadi pakai slide yang apakah hari ini kita masih terjadi peperangan? Itu maksudnya di sini. Ya. Oke, ternyata kita juga masih. Oke, buktinya apa? Oke, buktinya saya masih bla bla bla. Tadi kan ada tuh slide-nya ngomong kotor, bohong, apalagi itu kan banyak gitu kan. Oke, nah dengan seperti itu kita ternyata juga bisa melihat bahwa kalau ini menjadi problem kita, maka kita juga perlu solusi. Solusinya di mana? Solusinya di Injil juga. Maka itu yang tadi Linda taruh di slide yang solusi tunggal. Solusi tunggal. Nah sekarang setelah kita lihat dari sini, barulah mungkin. Nah, what's next-nya apa sih? Oke, satu, kita tahu kalau PL bla bla bla. Dengar tadi slide-nya. Langsung aja cepat, nggak perlu panjang lebar lagi di situ. Tapi penekanan selanjutnya adalah setelah kita tahu, kita juga mau apa? Kita juga mau fighting. Nah, gimana caranya? Nah, caranya tuh yang tadi tuh slide yang ada doa, terus apalagi gitu, doa, terus andalkan Tuhan, gitu ya. Nah, menurut saya jadi terakhir baru ditutup dengan apa? Satu bagian dari Jerry Bridges.
terakhir ya. Ya. Nah, jadi ketika Los menjelaskan itu, oh satu lagi, kalau dirasa animasinya sulit, karena kalau tadi kan saya lihat Linda tuh kan jadi nunggu tuh. Jadi lama ngomongnya gitu. Nah menurut saya kalau nggak mau pakai animasi juga nggak apa-apa, atau di bagian tertentu saja mending animasi, atau animasi diganti, nggak perlu yang per huruf kan, karena ada animasi yang muncul, ada yang geser, ada apa. Nah itu bisa divariasikan. Nah jadi menurut saya juga nggak perlu semua poin tuh kita masukin dalam slide. Saya perhatikan ketika di PG juga gitu. Misalnya kelompok kecil kan kita bagikan outline. Nah, semua poin itu sudah ada di file itu. Jadi pas kita lagi ngajar di kelompok kecil, mereka nggak mau dengerin kita, bahkan ribut. Kenapa? Karena mereka udah punya filenya. Di rumah tinggal tulis buku kuning, buku agenda agamanya. Tapi kemarin kita coba, nggak usah kasih file, baru mau dengar gitu, baru mau diam. Nah, menurut saya itu juga salah satu bagian yang saya lihat di KPR tuh, karena semuanya itu udah ada di slide, ya udah mereka nggak peduli loh. Saya mau ngomong gimana, kok catat sebelum di next ya, sebelum di next gitu. Sebelum di next, cepat, harus tulis cepat. Ngerti ya? Yo. Yang penting tulis aja gitu. Yang penting tulis gitu. Nah menurut saya itu mungkin yang perlu dikurangin gitu, perlu dikurangin supaya mereka juga pay attention sama kita, dan kita juga nggak anggap ini anak kurang ajar, tidak sopan gitu. Kita lagi ngomong dari dengerin gitu kan. Nah mungkin itu perlu dikurangin. Kalau tadi kan lumayan banyak tuh poin-poinnya langsung dipaparin semua. Mungkin Rasul bisa cut. Dan juga sekali lagi itu balik ke cara dan style Rasul. Kalau Rasul rasa mungkin nggak sanggup untuk bisa menghafal banyak, ya mungkin nggak apa-apa dipakai di slide. Itu kan cuma mau kita juga sebagai dosen yang mengajar. Tapi kalau Rasul ingin coba sesekali, ya mungkin nggak perlu dipaparin semua di situ. Ya kita coba aja. Nah saya pikir ya inilah gambarannya supaya Rasul ketika ngajar tuh bisa cepat. Khususnya di bagian ini Rasul. Di bagian ini biar anak tuh nggak banyak gangguan untuk bisa mikir yang lain. Misalnya ini hal-hal yang penting tuh ini nih yang tunjukin versusnya ini gitu. Langsung aja pokok selesai. Oke, nah dengan ini kita lihat ada masalahnya. Saya pikir sih itu sih. Nah mungkin di slide awal, di slide awal tuh kalau salah di bagian Adam dan Hawa. Nah, itu kan ada tulisan kayaknya firman yang tertulis tidak terlalu dibutuhkan pada waktu itu. Mungkin kalimatnya bukan tidak terlalu dibutuhkan gitu. Memang pada waktu itu ya udah langsung aja Tuhan ngomong gitu. Karena itu juga kita melihat firman yang muncul secara tulisan pun juga dari Keluaran 20 pas Israel itu udah keluar dari Mesir sebagai wujud identitas baru mereka gitu. Jadi kalau menurut saya itu bagian itu dihapus juga nggak apa-apa. Tinggal kasih tahu aja ya waktu itu Tuhan ngomong ya udah ngomong langsung gitu. Saya pikir sih itu sih kalau dari saya. Kalau dari Chandra Indah atau Chandra di sini nggak ada. Selesai. Tambahan. Itu kalau kita mau buat poin itu yang pindah ke catatan itu. Mungkin itu. Buat aja kata-kata kuncinya aja untuk menerangi gitu. Yang di PPT-nya tuh ya, yang biar kita doang yang bisa lihat itu ya. Sudah tuh ada satu kata yang saya agak ditulis ya, dibangkitkan ya. Kita harus konsisten dengan pikiran kita mengenai Kristus. Bangkit dari antara orang mati bukan dibangkitkan. Justru kemenangannya itu karena bangkit dari antara orang mati. Jadi dia bukan dibangkitkan. Jadi itu kata-kata yang kita rasa biasa saja, cuma dia aja ya. Tapi itu pengaruhnya besar sekali. Berbeda sekali antara bangkit dari antara mati dengan dibangkitkan. Itu ada kata dibangkitkan. Nah itu ada hati-hati waktu kita mengajar. Karena itu bangkit dari kematian kan? Iya. Karena Kristus sendiri dia bukan dicabut nyawanya, tapi menyerahkan nyawanya. Jadi dia punya satu power untuk ambil kembalikan, ambil itu sesuka-suka dia karena dia adalah Allah ya. Kalau kita konsisten bahwa Yesus adalah Allah, maka kata-kata yang kita ucapkan ke murid-murid itu harus hati-hati mengenai bahwa dia itu dibangkitkan atau bangkit dari antara orang mati. Ini untuk meng-highlight superioritasnya Tuhan itu sendiri. Yang sampai nanti kalau nggak boleh kata itu malah dianggap berarti cuma beda nih dengan yang lain. Tapi di perjanjian baru kan banyak kata-kata dibangkitkan. Yesus Ini banyak sekali. Sebenarnya
dua-duanya itu tidak masalah kalau menurut saya, karena satu sudut pandangnya ketika dia mau dibangkitkan itu menggunakan sudut pandang bagaimana pekerjaan daripada Allah Bapa itu. Tapi ketika kita lihat dari pribadi tunggal Yesus Kristus itu sendiri, ya mungkin rasanya ada terkesan aneh. Makanya kenapa di beberapa kalimat Paulus juga ada bilang seperti itu, dan beberapa komentarnya juga menunjukkan. Cuma memang kebanyakan orang melihat dengan kata yang dibangkitkan itu rasanya seperti merendahkan atau melemahkan Yesus itu sendiri gitu loh. Ada beberapa penafsiran yang seperti itu menunjukkannya. Nah kalau menurut saya sih tinggal bagaimana kita melihat yang paling meminimalisir kesalahan kalau menurut saya. Kadang memang ada bahasa yang memang Paulus gunakan ya seperti itu juga. Gitu. Di Alkitab kan ini banyak sekali Allah membangkitkan. Dia dibangkitkan oleh Allah gitu loh. Itu mungkin yang Jadi maksudnya penyampaian yang contoh bilang. Tapi itu yang ditanyakan oleh Serna itu adalah perjanjian lama ya. Ingat perjanjian lama adalah ditulis oleh para penulis. perjanjian baru. Ini sebenarnya kebangkitan itu karya Allah Tritunggal. Ya. Jadi ada peran Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dibangkitkan Roh juga ada. Jadi saya lupa ayatnya di mana Roh Kudus juga turut berperan serta di dalam kebangkitan Yesus. Gitu aja. Ini aku rasa untuk Meminimalisir paling ya itu tirau seling-seling. itu yang Karena itu lebih dalam kesalahan. Maksudnya tuh sekarang kita tidak pada posisi untuk menjelaskan bahwa Yesus bangkit sendiri atau Allah membangkitkan dia, tetapi Yesus yang bangkit. Itu yang poinnya yang mau kita tekankan kan. Yesus yang bangkit. Itu ya. Yang saya nangkep masuk Rasul tentu tahunya ketika menggunakan kata dibangkitkan, anak-anaknya mungkin nggak terlalu memahami, bisa anggap kayak, wih ini berarti Tuhan Yesus memang tak beda sama yang lain. Sebenarnya kata itu tuh ya bisa ditafsirkan salah bisa, tapi dibilang salah juga enggak sebenarnya. Cuman kalau yang saya tangkap Mas Rasul jangan sampai nanti anak-anak itu salah nangkep maksudnya, karena kan sebenarnya itu saya lagi dari Mas Rasul bilang kan itu loh pembahasan itu pintunya beda lagi gitu loh, sedangkan kan kita ingin tunjukkan bagian lainnya. Mas Doa dulu lah. oh iya, kita doa ya. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang di hadapan-Mu, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu sekali lagi. Biar kiranya inilah yang boleh menggugah hati kami, sehingga kita semakin menumbuhkan kecintaan kami kepada Kristus dan kepada Engkau sebagai Allah Tritunggal yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kesempatan ini, dan kami juga bersyukur melihat progres dari pembangunan lantai 4 renovasi yang berjalan. Biar kiranya Tuhan terus pakai supaya semua boleh cepat selesai dan kami juga boleh menggunakannya. Kami serahkan selesai akan mengajar, terlibat pelayanan full pada pagi hari ini. Tuhan yang boleh memberikan kekuatan, memberikan hikmat, memberikan sukacita bersama dengan anak-anak yang terlibat pelayanan. Kami serahkan juga untuk setiap saudara membantu mereka. Tuhan yang boleh pulihkan dan sembuhkan mereka, dan Tuhan yang boleh mampukan dan kuatkan mereka. Ini doa kami Tuhan, kami bersyukur hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.